Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Siva dan bersama teman-teman saya ada Anis dan juga Suci. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu risiko pasar. Betul sekali Syifa, risiko pasar merupakan suatu yang harus dipahami oleh setiap pengusaha agar mereka bisa meminimalkan dampak negatif dan tetap menjaga kelangsungan bisnis mereka. Jangan lupa, risiko pasar juga memiliki berbagai bentuk dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita mulai dengan definisi risiko pasar. Risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Benar, risiko pasar sering disebut sebagai risiko menyeluruh karena dampaknya yang dirasakan oleh hampir seluruh perusahaan. Contohnya adalah krisis ekonomi dunia pada 1930, krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, dan 1998 serta subprime mortgage di Amerika tahun 2007. Jadi, ketika kondisi pasar tidak stabil, perusahaan bisa menghadapi berbagai masalah, baik secara finansial maupun non-finansial. Itulah mengapa penting bagi manajemen untuk selalu waspada dan memiliki rencana mitigasi yang baik. Ada dua bentuk utama risiko pasar, yaitu general market risk atau risiko pasar umum dan specific market risk atau situasi pasar spesifik. Risiko pasar umum adalah risiko yang dialami oleh semua perusahaan akibat kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Misalnya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh sektor bisnis. Sedangkan risiko pasar spesifik adalah risiko yang hanya dialami oleh sektor atau perusahaan tertentu. Contohnya adalah ketika sebuah lembaga penilai mengumumkan bahwa sebuah perusahaan memiliki kinerja yang buruk, maka saham dan obligasi perusahaan tersebut bisa jatuh tanpa mempengaruhi perusahaan lain. Berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti faktor fundamental ekonomi, peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, serta campur tangan otoritas keuangan. Selain itu, perimbangan antara permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, dan kegiatan arbitrase juga memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas pasar. Benar, contohnya arbitrase adalah proses membeli produk di pasar dengan harga rendah dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Ini memungkinkan trader mengambil keuntungan dari perbedaan harga dalam jangka waktu singkat. Mari kita lihat beberapa contoh risiko pasar. Salah satu contohnya adalah risiko perubahan nilai komoditi, di mana harga barang komoditi bisa berubah karena berbagai faktor, dan ini bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Risiko suku bunga juga penting. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapat perusahaan, terutama bagi yang berhubungan dengan instrumen berbasis suku bunga. Jangan lupa tentang risiko politik. Stabilitas politik sangat penting bagi suatu negara. Jika suatu politik tidak kondusif, bisa menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami harap pembahasan tentang risiko pasar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bijak dalam mengambil keputusan bisnis dan selalu siap menghadapi risiko pasar. Audio Jungle.